Teori kebenaran ilmiah. Saya basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian singkat tentang filsafat ilmu. Apabila kita berbicara mengenai filsafat ilmu, maka tidak terlepas dari dua kata, yaitu filsafat dan ilmu. Rangkaian kata seperti itu dalam bahasa Arab disebut dengan tartib idhof, dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata majmuk. Definisi tentang filsafat yang dikemukakan oleh para ahli sangat banyak, diantaranya oleh Plato yang menyatakan filsafat itu tidak lain adalah pengetahuan tentang segala yang ada, sedangkan menurut Al-Farabi menyatakan bahwa filsafat ilmu ialah pengetahuan tentang alam yang mewujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Kesimpulan tentang definisi filsafat. Filsafat ilmu adalah merupakan pengalaman dari filsafat pengetahuan. Kemudian secara etimologi dikenal sebagai philosophy of sense, Wissenschaft, Liber, dan Wissenschaftler. Secara terminologi, filsafat ilmu adalah refleksi filsafati yang tidak pernah mengalami titik henti dalam meneliti hakikat ilmu menuju pada sasarannya, yaitu apa yang disebut dengan kenyataan dan kebenaran. Sasaran yang memang tidak pernah akan habis dipikirkan dan tidak akan selesai diterangkan. Asal-usul filsafat. Ada tiga hal yang mendorong manusia untuk berfilsafat, yaitu 1. Keheranan, 2. Kesaksian, 3. Kesadaran dan keterbatasan. Kebenaran ilmiah dalam ilmu. Arti kebenaran. Dalam bahasa Arab, kebenaran disebut al-haq yang diartikan dengan nakir al-batil, sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia kata kebenaran menunjukkan kepada keadaan yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya, sesuatu yang sungguh-sungguh adanya. Setelah membicara pengertian kebenaran menurut bahasa Arab dan KBBI, maka kebenaran itu juga tidak terlepas dari tiga hal. Yang pertama, kebenaran berkaitan dengan kualitas pengetahuan. Maksudnya adalah bahwa setiap pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang yang mengetahui suatu objek ditilik dari jenis pengetahuan yang dibangun. Maksud pengetahuan itu bisa berupa yang pertama pengetahuan biasa, yang kedua pengetahuan ilmiah, yang ketiga pengetahuan filsafati, dan yang keempat kebenaran yang pengetahuan seperti pengetahuan agama. Kedua, kebenaran yang dikaitkan dengan sifat, karakteristik, dan bagaimana cara atau dengan alat apakah seorang membangun pengetahuan itu, apakah ia membangunnya dengan cara penginderaan atau sense experience, ratio, intuisi, atau keyakinan. Jenis pengetahuan menurut kriteria karakteristiknya dapat dibedakan dalam jenis pengetahuan. Yang pertama, inderawi, yang kedua pengakalan akal budi, yang ketiga pengetahuan intuitif, yang keempat pengetahuan kepercayaan atau otoritatif. Ketiga, kebenaran pengetahuan yang dikaitkan atas ketergantungan terjadinya pengetahuan itu, artinya bagaimana relasi antara subjek dan objek, manakah yang lebih dominan untuk membangun pengetahuan itu. Teori-teori kebenaran. Yang pertama, teori koherensi. Koherensi berarti hubungan yang terjadi karena adanya gagasan, prinsip, relasi, aturan, konsep yang sama. Teori koherensi ini juga termasuk dalam kategori veritas duration, yaitu kebenaran yang masuk akal dan juga melahirkan berpikir reduksi yang sangat diperlukan untuk matematika. Teori ini dikenal juga sebagai teori justifikasi karena dukungan dari keputusan-keputusan yang terdahulu yang sudah diakui dan diterima kebenarannya. Jadi teori ini memberikan ukuran kebenaran pernyataan pada adanya hubungan antara pernyataan itu dengan pernyataan yang lain atau pengalaman sebelumnya yang diakui kebenarannya. Jika ada hubungan berarti benar, jika tidak berarti tidak benar. Kebenaran terletak pada hubungan antara pernyataan dan pengalaman. Semakin banyak hubungannya, semakin tinggi derajat kebenarannya. Teori-teori kebenaran kedua, teori korespondensi. Teori kebenaran ini termasuk dalam kategori veritas discrete, yaitu kebenaran-kebenaran yang berdasarkan kenyataan. Teori ini melahirkan cara berpikir induksi yang tampak dalam statistika. Kebenaran dalam pengetahuan ini terletak pada kesesuaian hubungan antara pernyataan dengan objek yang bersifat faktual. Paham ini banyak dianut oleh penganut realisme dan metarealisme dan berkembang pada abad ke-19 di bawah pengaruh Hegel. Penganut realisme membawa ukuran kebenaran dari dunia ide ke dunia empiris dan kenyataan kebenaran berada pada alam realis objektif. Rasionalisme dipergunakan dalam rangka empirisme atau rasionalisme dilihat dalam rangka empirisme. Teori dari kebenaran yang ketiga, teori pragmatisme. Paham pragmatik sesungguhnya merupakan pandangan kontemporer yang berkembang pada akhir abad 19. Kebenaran menurut teori ini adalah suatu pernyataan yang diukur
dalam kehidupan praktis, yaitu suatu pernyataan adalah benar jika pernyataan itu dikonsekuensi dari pernyataan itu mempunyai kegunaan dalam kehidupan manusia. Ketiga, teori tentang kebenaran, koherensi, konsistensi, dan pragmatis inilah yang nampaknya dianggap paling banyak berpengaruh dalam perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan pada umumnya dalam kerangka menegakkan kebenaran yang memiliki bobot ilmiah. Peran dan fungsi filsafat ilmu dalam mencari arti dan makna kebenaran ilmiah. Filsafat ilmu sebagaimana dijelaskan di atas adalah sebagai refleksi yang tidak pernah mengalami titik henti dalam meneliti hakikat ilmu untuk menuju pada sasarannya, yaitu apa yang disebut sebagai keyakinan atau kebenaran. Ilmu merupakan bagian dari ilmu pengetahuan, tidak bebas dari nilai kebenaran, kegunaan dan manfaatnya sesuai dengan visi orientasinya. Cepat atau lambat, ilmu akan menyentuh nilai kemanusiaan melalui objeknya. Maka aktualisasi dan aplikasi filsafat ilmu mutlak dibutuhkan dalam upaya mencari dan menentukan arti dan makna kebenaran ilmiah. Kebenaran dalam aliran monisme dan utilitarisme terwujud jika ilmu memberi justifikasi terhadap setiap produk ilmu dan lembaga yang berwenang dan tidak terkait atau terlepas dari nilai moral. Kebenaran ilmu dalam ilmu mempunyai arti bahwa banyak yang dipengaruhi dan ditentukan oleh polis penguasa. Untuk seharusnya polis penguasa mampu melindungi semua kepentingan masyarakat dan berusaha memuaskan untuk merasakan konflik kepentingan tumpang tindih sehingga terjamin kehidupan manusia dan kehadirannya. Kesimpulannya, yang pertama, bahwa kebenaran dalam studi ilmiah data dipandang beragam, yaitu keberagaman yang berkaitan dengan kualitas pengetahuan. Yang kedua, kebenaran yang dikaitkan dengan sifat atau karakteristik dari berbagai cara atau cara dengan penginderaan atau ratio, intuisi, dan dengan keyakinan. Yang ketiga, kebenaran yang dikaitkan atas ketergantungan. Yang kedua, ilmu pengetahuan atau ilmiah berbeda dengan pengetahuan biasa, sebab ilmu pengetahuan ilmiah merupakan hasil dari serangkaian kegiatan yang memang berkualifikasi ilmiah, menyangkut keharusan adanya metode ilmiah, objektif, universal, tanpa pamrih, dan harus berguna untuk dan dapat dimanfaatkan. Yang ketiga, peran filsafat ilmu sebagai kontrol terhadap ilmu akan lebih memberi arti dan makna kebenaran ilmiah yang dikandungnya dalam menghadapi modern. Namun modern. Yang keempat, ilmu pengetahuan akan selalu berkembang sesuai dengan kompleksitas kebutuhan manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum